وأما من أوتي كتابه بالشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما من dan adapun orang utia kitabahu yang diberikan kitab catatan amalnya bisimali dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani, maka kelak dia akan berkata, celaka aku. Lam uta kitabia, andai aku tidak pernah menerima catatan amalku ini. Pelajaran pertama pagi hari ini, ayah bunda, kitab catatan amal buat orang-orang pendosa tercatat rapi. Dan itu sudah kita pelajari dalam surah Al-Mutaffifin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Nanti ayah bunda lihat lagi bagaimana kitab catatan amal buat para pendosa yang ada dalam sijil, dan itu kitab markum yang begitu detail mencatat. Dan yang paling gawat itu dari catatan amal para pendosa itu dalam surah Al-Mutaffifin ada kalimat kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka nanti di hari kiamat akan terhalang, terhijab, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bunda, kalau mereka yang datang ke Mekah nggak bisa ngelihat Ka'bah aja bawaannya nangis, taubat. Pernah dengar nggak kisah orang-orang yang ke Mekah nggak bisa ngelihat Ka'bah? Itu nangis, dia taubat, sampai cerit-ceritan. Apalagi ntar kalau di hari kiamat banyak orang senang lihat wajah Allah. Ini kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Nggak bisa ngelihat. Nanti ada penyesalan. Nah, penyesalan di poin 3. Ini poin pertama. Kitab catatan amalnya orang-orang pendosa itu ada dalam sijin. Dia detail. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Orang-orang pendosa itu hati mereka hitam, berbuat dosa hitam, hitam, hitam. Nanti saking hitamnya mereka nggak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Yang bocor ditutup tumiknya biar nggak ganggu. Karena hitamnya hati mereka, firman Allah kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah kasih tahu tuh. Nanti ayatnya ayat bunda cari, hadisnya cari. Kalau orang melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan. Dikasih satu noda hitam di hatinya. Dan semakin bertambah
dosa makin banyak hitam. Hingga tadinya hati bersinar dengan cahaya Allah, nanti suram padam. Cari itu hadis tentang hati yang semakin berdosa, semakin hitam. Jadi kalau sudah hitam, gelap, nggak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Nggak bisa lagi ngebedain mana yang benar, mana yang salah. Kalau hati yang hitam. Mereka lebih memilih bergaul sama orang kafir, musyrikin, munafikun, ketimbang sama muslim sejati. Bawaannya gerah. Maka ini ciri-ciri orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Hatinya hitam, nggak bisa ngelihat Allah. Ntar pokoknya sengsara, serem dosa. Dan itu tercatat dengan rapi. Kita marqum. Dan saking terbiasanya melakukan dosa, nggak takut lagi sama dosa. Awalnya melakukan dosa sekali, khawatir. Melakukan dosa yang kedua, ngerasa aman. Tiga, makin gede lagi dia berubah dosa. Sampai dosa yang setan aja nggak berani ngerjain. Dia berani ngerjain. Setan nggak berani mempersekutukan Allah, manusia berani. Dosa-dosa yang nggak masuk akal bagi setan, segila-gilanya setan, nggak pernah setan ngebunuh anaknya. Manusia banyak. Sekacau-kacaunya ajakan setan, setan nggak pernah menzinahi anak kandungnya sendiri. Manusia ada. Nauzubillah. Jadi makin gila gara-gara dosa satu, dia ngerasa aman, dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat, terus saja. Dan makin gelap hati. Poin yang kedua, ya benar. Ini harusnya hari Senin bawaannya bahagia nih, kenapa serem begini ya? Harusnya bersemangat nih Senin ini. Apalagi 80 tahun Indonesia. Poin yang kedua tentang kiri, ya benar. Kalau di ayat 19 kita bicara tentang kanan, ayat tentang kiri. Dan ya bunda, barangkali pernah dalam hidup kita dan mungkin saya mengira semuanya pernah ngalamin. Kalau ngasih sama anak kecil hadiah, apakah uang, ataukah kado, atau apa. Terus itu anak, itu cucu, nerimanya dengan tangan kiri, kira-kira apa responnya ya bunda? Jangan sayang, tangan kanan. Dan ini respon orang yang nggak ngerti, belum dididik, belum diajarin. Atau memang memang di lingkungan yang begitu, ya bunda. Kalau kita yang sudah terbiasa dengan akhlak, kita yang sudah terbiasa dengan pendidikan, kita yang sudah terbiasa dengan status yang alhamdulillah kayak begini, nanti ayah bunda bakal hadir tuh ke tempat-tempat yang gelap, yang omongannya aja kita dengar sih. Cara makannya aja jauh beda sama cara makan kita. Dan itu sebabnya apa? Karena memang satu, mereka pilih itu. Pilih hidup dengan cara itu. Ada yang kedua, mereka tidak mau menerima pendidikan. Dikasih pendidikan yang baik, malah milihnya nggak mau mendapatkan pendidikan. Hingga akhirnya begitu.
Sama Allah ajarkan dengan cara mengirimkan para rasul, para nabi untuk mengerti jalan hidup, ada visi hidup yang jelas, kemudian menciptakan karakter, behavior, habit dengan yang baik, sampai cara masuk ke kamar mandi diatur, cara masuk ke pasar diatur, cara makan diatur, semuanya diatur. Terus ada yang memilih tidak mau ikut jalan itu, jalan terbaik. Dia pilih jalan yang ya enak aja dengan cara cara yang mereka anggap benar. Maka nih sama orang yang terima dengan tangan kiri. Kita pernah bahas makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan karena setan tuh makan dan minum dengan tangan kiri. Nanti ayah bunda cari hadis ini riwayat Muslim. Rasulullah SAW melihat ada orang makan dengan tangan kiri. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan, kata Rasulullah. Orang ini mengatakan, la astati, saya nggak bisa. Lalu kemudian Rasul mengatakan, la stata'ta. Kalau begitu, engkau nggak bakal bisa. Lalu setelah itu dia nggak bisa lagi nyuapin makanannya ke mulut, tangannya nggak bisa keangkat. Oh, rupanya itu dari ego. Biasanya orang yang makan, minum dengan tangan kiri, apalagi berdiri, kayaknya ya caranya setan itu mereka pakai karena sombong, karena ego. Diberitahu sama manusia mulia oleh Rasulullah, terus dia bilang saya nggak bisa, beneran nggak bisa. Dan sama beritahukan kepada anak, cucu, keluarga kita yang kidal. Ibu bunda tahu kidal kan? Kidal tuh rupanya singkatan kiri dari lahir. Jadi kalau kita yang kanan dari lahir namanya kadal. Jadi kiri dari lahir orang kidal. Kidal tuh ya bunda, memang kecenderungan otak, tapi itu bisa dididik, bisa dibiasakan, bisa dibiasakan dengan latihan. Jadi kalau yang kidal tuh ayah bunda, nah didik makan tetap dengan tangan kanan, minum tetap dengan tangan kanan. Dan sama, setiap manusia juga punya kecenderungan. Ada yang tangan kanannya lebih potensial dari tangan kiri. Tapi tangan kirinya dilatih, bisa. Bisa. Ada pemain bola yang kaki kanannya kencang, kaki kirinya enggak. Ada yang kaki kirinya kencang, kaki kanannya enggak. Tapi bisa nggak dilatih? Jawabannya bisa. Seperti Cristiano Ronaldo misalnya. Nggak tahu nih ayah bunda nyambung apa enggak nih. Pemain bola yang sekarang. Ini orang tangan kaki kanannya sama kaki kirinya sama kencangnya. Jadi dilatih, dilatih. Kalau jawabannya caranya gimana? Caranya latihan. Nah demikian juga kalau ada orang yang potensinya kirinya itu lebih kuat, ganti dengan kanan. Kasih tahu bahwa tangan kanan untuk salaman, tangan kanan untuk makan, tangan kanan, kaki kanan untuk masuk masjid. Dilatih, dilatih, beritahu. Jadi jangan sampai ketukar. Dan hingga akhirnya nanti kalau dalam dalam urusan hal-hal yang terhormat, nggak kaget-kaget tuh ya bunda. Apalagi ini, yang ketiga nih, yaitu ya laitani lam uta kitabiyah. Ini penyesalan. Penyesalan apa? Bayangin kalau misalnya dalam acara resmi, tiba-tiba kita naik ke panggung, salaman sama penguasa dunia, presiden atau raja, semuanya orang udah pada siap foto, kita naik panggung, pakaian kita udah bagus segala macem, dan penguasa dunia itu pengen bersalaman, tiba-tiba tangan yang terjulur dari kita tangan kiri. Coba bayangin. Sampai kaget tuh penguasa dunianya.
Sampai kaget orang-orang sampai teriak, pada kaget semua. Kenapa yang tangan kiri yang keluar? Sama, ini penyesalan. Nerima catatan amal dengan tangan kiri. Dan tadi itu waktu lagi latihan fa'amma man utiya kitabahu bishimali. Tangan kiri saya karena di depan di Cianjur ini halaman dan langit tuh. Begitu ngeliat ke langit, iya nggak pantas. Kalau tangan kiri itu nerima catatan amal. Coba yang ini. Tiba-tiba Allah kasih gitu catatan dan dengan penghormatan segala macam. Tiba-tiba begini tangan tangan kiri dan rupanya ini adalah hal yang perlu dibiasakan sama kita. Meskipun tata kerama akhlak itu menyulitkan, tapi biasakan. Karena kalau tidak dididik, ini tangan kanan susah untuk berjabat, susah untuk menerima hal yang baik. Maka bayangin kalau dalam kondisi itu tiba-tiba tas tangan kiri kita. Oh, pasti dia nyesel tuh kalau nerima catatan amal dengan tangan kiri. Maka penyesalan-penyesalan itu ayat-ayatnya udah kita lalui ya benar. Penyesalan di akhirat. Dalam surat An-Naba di ujung, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari setiap orang baru sadar apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Dan orang kafir saat itu menyesal dengan berkata, andai dulu aku jadi tanah aja, nggak usah jadi manusia. Penyesalan. Begitu nerima dengan tangan kiri. Nyesel, kenapa saya jadi manusia dulu? Kenapa nggak jadi tanah aja? Penyesalan di hari kiamat. Ada juga dalam surah Al-Fajr. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ayat berapa nanti ayat Bunda cari? Wa yawma idzin la yu'azzibu 'azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, duh, andai dulu saya mengisi hidupku dengan banyak amalan-amalan soleh. Udah nerima catatan amal digelarin dengan si jin, hatinya tertutup, dia nggak bisa ngelihat Allah di hari kiamat, penyesalan yang banyak. Dan penyesalan-penyesalan itu ya Bunda, mendingan nyesalnya sekarang. Daripada nyesel di sana nggak bisa diulang. Innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Allah nerima taubat seorang hamba selagi belum nyampe tenggorokan ajal. Allah terima taubat seorang hamba selagi matahari belum terbit dari barat. Masih ada waktu. Allah terima taubat seorang hamba meskipun setinggi langit, sepenuh bumi, meskipun nggak terbilang. Selagi masih hidup taubat. Kalau nyesalnya di sono, nggak berlaku lagi. Jadi taubat sungguh-sungguh dari sekarang. Ayo Bunda.
Caranya gimana, Bob? Caranya udah banyak dikasih tahu. Sholat sunnah taubat, minta ampun sama Allah. Bisa dengan istighfar minimal 70 kali dalam sehari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cara bertobat. Kalau dengan urusan sama Allah istighfar, kalau sama kepada sesama minta ampun. Cara taubat, minta maaf. Mumpung masih di dunia. Nanti kalau di akhirat udah nggak bisa. Jadi minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama. Taubat. Nanti kalau sudah di sana nggak bisa lagi. Dalam surat Al-Fajr tadi itu. Ya laitani qaddamtu li hayati, andai dulu saya begini dalam hidup. Andai dulu saya begitu, nggak bisa diulang. Dan nggak usah di akhirat. Begitu sekarat aja, minta tangguh, barang sedikit pun nggak bisa. Dalam surah Al-Munafikun, nanti ayah bunda cari, bilang sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, minta tangguh barang sedikit, waktu sebentar aja. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Dijawab sama Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah nggak mungkin memberi tangguh kepada seseorang kalau sudah tiba ajalnya. Jadi nggak bisa. Nah, mumpung nih, alhamdulillah nih di layar masih pada hidup saya lihat. Masih pada hidup kan? Eh, Taubat, minta ampun sama Allah. Kalau punya masalah sama sesama, minta maaf. Minta dihalalin. Karena nggak bisa diulang. Nanti ayah bunda perhatiin itu. Dan ayat-ayat berikutnya yang kita akan pelajari dari surah Haqqah ini makin serem, makin nyesal. Dan alhamdulillah ini dikasih gambarannya sama kita. Mudah-mudahan yang buat kita tuh yang ayat 19 sampai ayat 24 aja. Ayat 25 sama selanjutnya mudah-mudahan nggak usah. Ya, jadi latihan sama ayah bunda. Jangan biasakan dengan tangan kiri, biasakan dengan tangan kanan. Dan apa yang Allah dan Rasulnya ajarin, ikutin, ikutin. Dan kehidupan dunia ini sama di akhirat itu simple. Jadi hamba Allah yang taat itu penuh dengan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau berikan, yang kau tunjukkan kepada orang yang kau beri kenikmatan penuh ya Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang taat itu di dunianya nikmat, di akhiratnya nikmat. Karena selalu dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi ada di jalan Allah, nikmatnya penuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua gitu, udah. Ya Allah, hei, kapan mau sholat itu? Biar tambah semangat merdeka. Amin. Merdeka. Merdeka. Amin. Marxis, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia Merdeka. makin baik, Merdeka. Merdeka. makin bertakwa, Amin. Allah Subhanahu wa Amin. taala makin ridho. Allah jadikan ini Amin. baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita semuanya menjadi orang-orang bertakwa. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.